Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketemu sama Windy yang akan mempresentasikan hasil laporan praktikum. Jangan lupa ya rekan-rekan untuk like, comment, and subscribe. Dan jika ada saran, kritik, masukan, bisa langsung di komen ya. Enjoy! Evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan atau cara yang sudah teruji. Evaluasi lahan penting dilakukan karena tingginya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya. Tingginya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya yang mengakibatkan kerusakan lahan. Bisa kita lihat pada contoh gambar, ini adalah contoh penggunaan lahan sawah. Lokasi pengamatan evaluasi sumber daya lahan merupakan lahan pekarangan dan lahan sawah yang diairi air dengan pepohonan. Lahan merupakan jenis rawa dangkal yang berlumpur dan memiliki sifat asam dan dialiri air payau pasang surut. Lokasinya berada di Kecamatan Rawajitu Utara dengan luasan 20.385,46 hektar. Lahan yang diamati masih sesuai untuk budidaya tanaman seperti padi sawah. Namun, varietas tertentu yang memiliki ketahanan terhadap jenis tanah masam. Lahan mampu menyimpan air, namun tingkat penyerapannya sangat rendah dikarenakan susunan tanah liat sangat tebal. Berikut adalah contoh gambar dari lahan yang saya amati. Pertanyaannya, bagaimana menentukan status daya dukung lahan? Nah, untuk menghitung dan menentukan status daya dukung lahan, saya memperoleh data dari monografi Kecamatan Rawajitu Utara. Diketahui ketersediaan lahan di Kecamatan Rawajitu Utara seluas 19.151 hektar. Kebutuhan lahan untuk hidup layak 0,417. Kebutuhan atau demand lahan 10.407 kg. Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai bahwa ketersediaan lahan lebih besar dari demand lahan. Jadi, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, daya dukung lahan berstatus surplus. Dampak perkembangan usaha bidang pertanian yang sangat intensif berpotensi menimbulkan pencemaran dan degradasi lahan. Bagaimana bisa ya? Berikut adalah foto yang saya ambil dari salah satu lahan milik petani. Jadi, petani yang menggunakan pestisida kimia menggunakan dosis tinggi. Selain itu, botol bekas pestisida dibuang di sekitar lahan pertanian. Akibatnya, tanah mengalami degradasi akibat penggunaan pestisida kimia berlebihan. Air yang ada di saluran tersier akhirnya tercemar dan mengganggu ekosistem air dan tanah perairan. Sayang sekali ya. Lalu, bagaimana menghindari degradasi lahan dan cemaran air? Perlu adanya penyuluhan dan sekolah lapang guna mengedukasi dan menyadarkan petani agar tidak menggunakan pestisida berlebihan, membuang botol bekas pestisida ke lahan maupun saluran air.
Sekian video presentasi laporan praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.